Ya pertama, beberapa titik kan ditangkap punya DPR juga, anggota DPR. Punya oknum polisi juga. Nah, kalau misalkan rakyat biasa seperti saya atau kita berdua lah ini ya, rakyat biasa. Apakah kita punya modal sampai 500 juta? Mereka butuh 10 orang dalam satu eskavator. Itu kan butuh biaya makan. Ada minyak, ada makan, dari biaya sewa beko, eskavator. Artinya ini kan butuh dana yang besar. Bumi Indonesia ini terutama di Aceh, misalkan minyak, mineral ikutan lainnya, terutama emas yang sekarang kita bicarakan. Kalaulah misalkan badan usaha milik daerah atau BUMD di bawah kendali pemerintah melakukan produksi, melakukan penjualan dan seterusnya, saya kira ini akan menjadi modal untuk membangun Aceh juga. Jadi di samping kita punya dana otsus ya, kita juga bisa menghidupkan kemandirian ekonomi dari modal emas ini. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Polisi Perspektif, di mana kita akan berdiskusi terkait kebijakan-kebijakan publik secara santai tapi tetap tajam. Masih bersama saya Ramli Malika, dan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup penting dan krusial, yaitu terkait tambang rakyat dan juga penghentian 1000 ekskavator yang diduga beroperasi secara ilegal di beberapa titik tambang. Dan permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan tambang emas ataupun alat berat semata, tapi juga menyangkut dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat, regulasi yang hingga saat ini belum terlalu jelas, dan juga terkait dengan dampak dari lingkungan untuk generasi mendatang. Dan untuk membahas mengenai tema ini, kita akan berdiskusi secara langsung bersama dengan narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir, yaitu ada Bang Muhammad Nur, atau kita panggil aja Bang Nur ya supaya singkat, yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga merupakan Direktur Forum Bangun Investasi Aceh ataupun Forbina. Halo, Assalamualaikum Bang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Nur, kita mungkin agak membahas secara umum dulu nih terkait tambang di Aceh selama ini bagaimana, dan sebenarnya yang dimaksud dengan tambang rakyat ini bagaimana? Apakah tambang rakyat dan tambang ilegal itu memang berbeda atau gimana sih Bang? Dia berbeda. Yang pertama, kalau disebut dengan tambang rakyat berarti wilayah pertama rakyat atau disingkat dengan WPR. WPR, oke. Statusnya sekarang masih dalam pembahasan regulasi atau kebijakan. Yang pertama, gubernur masih menyurati, saya lihat ke kementerian untuk memetakan wilayah potensi. Yang kedua, masih disuratin kepada bupati wali kota oleh gubernur meminta untuk dimasukkan wilayah-wilayah pertama rakyat. Artinya dia legalnya itu belum ada regulasi, baru ada wacana. Dan sekarang berlangsung itu tambang ilegal. Tambang ilegal itu kalau disebut tambang rakyat, dia bukan tambang rakyat, walaupun yang melakukannya rakyat. Dia berbeda. Karena belum ada izin dan regulasi yang jelas ya. Belum ada. Oke, tapi terkait dengan penghentian 1000 ekskavator dan semua mungkin pelaksanaan proses tambang yang sedang berjalan, Bang Nur sendiri bagaimana melihatnya? Apakah itu memang sebuah langkah yang tepat dilakukan pemerintah atau bagaimana? Yang pertama memang tepat di masa sekarang. Yang pertama, Mualim sendiri kan berasal dari kalangan mantan kombatan GAM. Pelaku yang sekarang berjalan itu kan banyak juga mantan pasukan GAM gitu ya. Walaupun ada sipil lainnya, sama-sama sipil sebenarnya berbeda kontennya aja. Nah, waktunya sudah tepat menurut saya. Ketika ada beberapa ekskavator sudah mulai keluar, artinya teman-teman ini patuhlah kepada perintah Panglima atau Gubernur begitu ya. Artinya di waktu yang tepat menurut saya, karena kalau sudah Gubernur ke depan misalkan atau pemimpin ke depan sudah tidak lagi berasal dari kalangan GAM, agenda penertiban ini mungkin agak sedikit mendapat tantangan, agak susah. Jadi menurut saya sudah tepat sih kondisi hari ini. Tapi apakah itu nanti akan berdampak jika memang itu adalah tambang rakyat dengan rakyat yang mencari mata pencarian di sana, itu apakah akan berdampak ke ekonomi masyarakat nantinya Bang? Sebenarnya gini, berdampak pada ekonomi itu ya, misalkan orang dalam satu ekskavator atau dua ekskavator satu titik itu bisa menghasilkan emas dalam sebulan itu 2 kilo emas atau 1 kilo. 1 kilo berapa miliar. Jadi menurunkan gaya hidup atau nilai ekonomi yang biasanya ratusan juta, miliaran rupiah,
tiba-tiba menjadi nol itu kan punya tantangan tersendiri. Artinya ini tantangan juga bagi para pelaku penambang ilegal ini untuk menyesuaikan kehidupan yang baru. Jadi tidak lagi memakan makanan yang haram dari sumber yang haram begitu ya. Karena ilegal itu kan dianggap barang makanan haram gitu ya. Jadi menyesuaikan kembali makanan yang dikonsumsi oleh anak istri atau suami istri ya, bagi pelaku ini kemudian menjadi makanan yang halal mungkin yang sederhana. Tapi ini nggak mudah. Kita ngobrol mudah lah ya. Tapi ini nggak mudah. Ada tantangan sendiri bicara soal ekonomi. Kemudian kalau ekonomi yang lain misalkan sektor minyak. Minyak itu kan dalam satu eskavator itu setahu saya dia butuh 6-7 ton minyak dalam satu eskavator. Lalu dikali jumlah eskavator yang dikatakan oleh Pansus 1.000. Ada 1.000. Berapa banyak minyak itu yang kemudian mulai tidak lagi melakukan transaksi liar atau minyak ilegal. Karena kalau dipasarkan di SPBU kan harga minyak itu 6.000-an lah ya. Tapi kalau di tambang ini dia bisa 12.000 sampai 20.000 per liter. Jadi itu juga miliaran putaran uangnya. Jadi ada tantangan lah menurut saya. Dari segi ekonomi itu bukan soal dapat emasnya aja, dari minyak juga. Saya kira luar biasa lah. Tapi jika kita berbicara terkait pengelola atau pemilik dari beberapa tambang di berbagai titik yang ada di Aceh ini, apakah memang pemiliknya itu benar memang orang Aceh dan dikerjakan oleh orang Aceh atau memang ada pihak luar gitu sejauh ini? Ya pertama, beberapa titik kan ditangkap punya DPR juga, anggota DPR. Punya oknum polisi juga. Jadi sekarang begini logikanya, kalau misalkan rakyat biasa seperti saya atau kita berdua lah ini ya, rakyat biasa, apakah kita punya modal sampai 500 juta? Nah mungkin dong, misalkan sekelas kita ini rakyat jelata atau petani biasa mempunyai modal sampai 500 juta. Kemudian resiko hukum, resiko hukum misalkan ketika ditangkap dia harus membayar sekian misalkan. Artinya ini bukan bisnis biasa memang, itu harus diakui. Jadi satu eskavator itu berarti membutuhkan sekitar 10 orang dan mengawas, baik itu orang asbuk, orang operator beko dan juru masak dan seterusnya. Mereka butuh 10 orang dalam satu eskavator. Itu kan butuh biaya makan. Ada minyak, ada makan, ada biaya sewa beko, eskavator. Artinya ini kan butuh dana yang besar. Jadi tentu orang-orang yang punya duit lah yang sedang menginvest sebenarnya, invest di tempat-tempat yang liar. Mungkin ya di Aceh ini menginvest kepada sesuatu yang legal mungkin lama balik modalnya. Tapi yang ilegal ini mungkin lebih cepat, lebih jadi banyak. tidak perlu bayar pajak dan seterusnya. Jadi tidak perlu menghitungkan kerugian orang lain begitu ya. Jadi memang suatu aktivitas yang sangat egois menurut saya. Tapi kalau jika Bang Nur sendiri melihat tambang ya, khususnya secara umum jika dia legal gitu, apakah nanti memang akan memberikan dampak yang besar untuk kehidupan masyarakat, perekonomian, dan juga terkait dengan kita berbicara tambang juga berbicara dengan dampak lingkungannya gitu? Sebenarnya kalau dikelola oleh pemerintah, saya menggarisbawahi begini, kekayaan sumber daya alam ini memang untuk dikelola. Itu tidak bisa kemudian kita debatkan. Benar. Kekayaan bumi Indonesia ini terutama di Aceh, misalkan minyak, mineral ikutan lainnya, terutama emas yang sekarang kita bicarakan. Kalaulah misalkan badan usaha milik daerah atau BUMD di bawah kendali pemerintah melakukan produksi, melakukan penjualan dan seterusnya, saya kira ini akan menjadi modal untuk membangun Aceh juga. Jadi di samping kita punya dana otsus ya, kita juga bisa menghidupkan kemandirian ekonomi dari modal emas ini. Kalau sekarang kan dianggap dicuri oleh oknum-oknum. Misalkan satu lokasi, satu koordinator, maka dianggap dia mencurinya. Emas itu dicuri oleh beliau. Atau si pengaman hukum tadi yang disebutkan bahwa menyetor kepada lembaga penegakan hukum, dia yang makan. Tapi kalau kondisi dibalik, bekas-bekas wilayah tambang ilegal tadi itu menjadi legal, dikelola oleh badan usaha milik daerah. Tidak soal menurut saya. Jadi diambil semua emas itu yang ada, kemudian dari sekian, misalkan hitungan bisnis 2 bulan, 3 bulan,
dapatlah misalkan sekian ratus kilo. Sekian ratus kilo itu berapa miliar itu. Nah artinya dengan uang sebanyak itu hasil penjualan emas, Aceh bisa membangun ekonomi secara mandiri sebagai modal, begitu ya. Untuk lingkungan, saya kira ada rumus perhitungannya. Kalau dalam sistem pertama legal, itu ada namanya biaya jaminan reklamasi pasca tambang. Artinya menghutankan kembali wilayah bekas tambang itu nggak sulit juga. Nggak sulit juga. Kalau misalkan pemerintah itu punya komitmen bersama badan usaha daerah, punya komitmen setelah emasnya dikeruk habis semuanya, betul-betul habis, jangan ada sisa, apakah kedalaman sampai 100 meter, 30 meter, seperti kedalaman yang ada di Papua. Menurut saya sah-sah saja, karena itu kekayaan alam yang dikelola, yang diambil, begitu ya. Lalu direklamasi dihutankan kembali. Jadi tidak ada lagi perdebatan masa depan, bahwa itu ada lokasi yang bisa digali lagi. Nggak boleh. Jadi betul-betul ditarik land polisi, misalkan, atau land apalah istilahnya. Dia menjadi lokasi yang direklamasi dihutankan kembali. Cuma butuh waktu sekitar 15 tahun itu hutan kembali loh. Sekarang kan tanggung. Dicuri dalam skala kecil, padahal emasnya masih ada paling bawah. Karena dia begini, kalau emas ada di kedalaman 6 meter, dia sampai 30 meter pun masih ada. Itu rumus emas ya, karena dia melihat dari muara sungai purba. Jadi semakin dalam dia, semakin bagus kualitas emasnya. Sekarang, jadi tantangan loh. Tantangannya begini. Bagaimana lokasi bekas tambang itu sekarang? Kalau misalkan ditinggalkan oleh orang sekarang, apakah orang nanti yang baru tidak akan masuk? Artinya kan butuh patroli kalau begitu. Supaya tidak ada orang keluar kemudian ada yang masuk. Pergantian pemain namanya. Tidak boleh. Jadi, kalau pemerintah Aceh bersungguh-sungguh betul-betul niat ingin mengelola, mengambil emas itu kemudian menjadi aset, menjadi omset, menjadi nilai tukar ekonomi yang bagus, ya ambil sekarang. Sebelum semuanya diambil oleh orang. Sekarang pembicaraannya di Pansus maupun kemana-mana sudah viral ini, 360 miliar transaksi di bisnis ini. Saya kira lebih. Tapi hitungan-hitungan cepat bolehlah. Boleh. Tapi hitungan lebihnya begini. Kenapa saya berani mengatakan lebih? Yang pertama, 1 kilo sekarang mas berapa sih? 1 mayam aja sudah hampir 7 juta. Iya, 7 juta. Artinya kan 2 miliar kurang lebih dalam 1 kilo. Kalau 1 gempang saja dikelola semua lokasi itu diambil emasnya semua, kita itu kaya sebenarnya. Cukup kaya. Tapi kekayaan ini kemudian tidak dinikmati oleh pemerintah, tidak dinikmati oleh rakyat, tapi dinikmati oleh ekonomi. Letak masalahnya itu. Bukan tambang diharamkan, bukan tambang tidak boleh, bukan. Tambang itu boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang tidak boleh itu ilegalnya, kan? Jadi menurut saya pemerintah tidak sekedar ultimatum juga sih sebenarnya. Tapi betul-betul harus dipikirkan ya, kalau diambil semua. Memang lebih bagusnya dikelola oleh pemerintah. Dikelola oleh pemerintah. Tapi sejauh ini yang Bang Nur lihat, apakah pemerintah ada tendensi untuk mengelola ke sana atau baru sekedar regulasi Kalau itu saya saja? lihat dari semangatnya pemerintahan Mualim lah ya hari ini, karena saya temukan surat permohonannya pemerintah Aceh ke pemerintah pusat itu terkait dengan pemetaan wilayah potensi. Artinya ada keinginan pemerintah Aceh itu ingin mengelola sendiri. Sudah ada keinginan. Sudah ada keinginan, sudah ada bayangan ketika sudah dibentuk sekarang itu tim tim pendataan pertambangan begitu ya. Sudah ada wilayah pencadangan yang dimohonkan, sekarang revisi tata ruang juga sudah berlangsung. Artinya ini mau disahkan kanun etik RW Aceh itu sekaligus kalau saya lihatnya sekaligus dia disahkan wilayah tambang rakyat tadi WPR. Jadi ada arahannya ke sana sebenarnya. Jadi tantangannya masih ada ketika pemerintah nggak jujur gimana? Misalkan, gitu ya. Oke, sekarang emas dikelola oleh pemerintah Aceh di bawah badan usaha milik daerah. Kalau teman-teman pengelola ini nggak jujur, nggak transparan, nggak baik perilakunya, kita dapat apa? Bisa jadi kita nggak dapat apa-apa juga kan? Tetap Artinya sama, ya? tantangannya masih ada loh. Nah, lalu tantangan lainnya, apakah oknum-oknum berbaju hijau, berbaju coklat, berbaju sipil, berbaju apapun dia, tulus dia menerima bahwa yang biasa dia berjudi di situ, kemudian dia tidak berjudi lagi, yang hidupnya mewah, glamor,
tiba-tiba tidak lagi. Tiba-tiba tidak. Apakah tulus dan ikhlaskah mereka? Apakah mereka tidak mengarahkan sesuatu untuk melawan? Itu masih menjadi teka-teki besar menurut saya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara lebih jauh mengenai regulasi saat ini, apalagi tadi misalnya pemerintah pun yang mengelola tetap masih ada tantangan. Menurut Bang Nur sendiri, regulasi seperti apa yang sebenarnya bisa untuk meminimalisir semua tantangan dari pengelolaan tambang ini, Bang? Sebenarnya kan yang regulasi yang sudah ada sekarang udah bagus. Misalkan dia mulai tahapan rekomendasi di desa, kecamatan, bupati. Itu kan satu rekomendasi yang menyatakan bahwa pemerintah tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten setuju. Artinya regulasi itu udah bagus. Tapi yang tidak bagus kan kemudian bagaimana jadi yang ribet. Misalkan rakyat diminta ngurus KKPPR, tata ruang berbasis online yang pusatnya di Jakarta. Siapa yang sanggup? Itu tidak semua pengusaha klasteri itu sanggup ngurusin ini nih. Karena dia berbasis online tetapi korupsi. Tidak jujur gitu ya. Lalu kemudian dia harus ada RKAB misalkan. RKAB ini kalau misalkan bukan disusun oleh para ahli yang punya pengalaman yang bersertifikat, dia nggak diakui sebagai RKB. Kemudian harus ada MODI. Nah, artinya kebijakan dibutuhkan itu adalah betul-betul pakai UPH saja menurut saya. Jadi rakyat itu diberikan ruang sampai 5 hektar. Satu kelompok 5 hektar atau 10 hektar. Nggak ribu-ribu hektar lah ya. Puluhan hektar saja, misalnya satu kelompok berapa orang begitu ya. Kemudian dia regulasinya sederhana sekali. Alat kerja yang sekarang sudah ada, yang misalkan ekskavator, asbuk dan seterusnya itu, artinya tinggal ditingkatkan saja teknologinya yang sederhana, tapi regulasi yang sederhana juga. Jadi nggak perlu harus banyak tanda tangan orang, karena semakin banyak orang tanda tangan di kertas rekomendasi izin segala macam, semakin banyak korupsinya gitu loh. Jadi hasil masnya pun diumumkan. Jadi dicatat oleh desa, diketahui oleh kecamatan, kemudian diketahui oleh provinsi, sehingga publik jadi tahu berapa dapat bulan ini. Jadi betul-betul harus diumumkan apakah nanti berbasis laporan berbasis online, sehingga kita semua tahu berapa keluar emas dari Gempang, berapa keluar emas dari Aceh Selatan, berapa keluar emas dari Aceh Jaya. Kan semua kabupaten sekarang sudah terdata tuh, termasuk dari Nagang. Artinya dia butuh transparansi aja, bahwa karena regulasi itu sederhana sekali. Mungkin dia tanpa RKAB, mungkin dia tanpa MODI, mungkin dia tanpa PKKPR, tata ruang berbasis online, mungkin dia tanpa harus membayar ABCD begitu ya. Tetapi dia betul-betul kemudian difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Alatnya dari rakyat, hasilnya kemudian didapatkan oleh negara sekian persen, rakyat dapat sekian persen. Artinya ada join kerjasama. Saya kira rakyat diuntungkan dengan bisnis ini secara langsung lah ya. Pemerintah menguntungkan lebih banyak uang. Membangun sektor lain. Saya kira tantangan dan dinamikanya itu tetap ada, yang harus dipecahkan. Selalu ada, apalagi terkait dengan adanya laporan terkait dugaan setoran. Betul. Kepada aparat penegak hukum, dan itu kan memang selalu ada dan memang lumrah kan. Jadi agak susah gitu karena selalu ada pihak-pihak seperti itu. Nah, tapi menurut Abang sendiri selain dari regulasi pengelolaan, hukuman terkait jika memang terbukti adanya setoran-setoran seperti itu tuh seperti apa sebenarnya, Bang? Sebenarnya gini, yang pertama kita tidak memvonis ya, misalkan hukuman apa sih seperti yang cocok. Sekarang di masa Presiden Prabowo Subianto dan Gubernurnya Mualim Jaki Manaf mau ultimatum, artinya ada amnesti kepada pelaku-pelaku ini, kemudian diampuni. Siapapun yang terlibat ya sudahlah, karena kegiatan yang sudah. Tapi kemudian ke depan gimana? Ke depan kemudian ini sudah diultimatum Presiden, sudah diingatkan oleh Presiden, sudah diingatkan oleh Gubernur dan para bupati wali kota. Harus ada perubahan ke depan. Misalkan gini, kalau oknum itu terlibat, maka dia wajib dilaporkan di proses secara hukum dan pecat sebagai keanggotaan. Bisa jadi hukumannya begitu. Atau dia diberikan hukuman turun pangkat kah namanya. Karena kan sekarang walaupun jenderal nggak boleh lagi bermain-main di tambang ilegal, kata Presiden, bukan kata saya. Kemudian Gubernur memerintahkan pasukannya juga untuk turun gunung, nggak boleh lagi bernambang. Artinya kan harus diimbangi dengan sikap ke depan. Jadi bukan sikap masa lalu.
Yang lalu kata orang biarlah berlalu. Tetapi kalau ke depan tidak boleh lagi, harus tegas hukumnya. Jadi karena ini kesempatan, karena gini, pergantian Pangdam, pergantian Kapolda, pergantian Kapolri, maka berpengaruh juga sebenarnya. Dia kebijakan itu bisa berubah. Nah kalau sekarang kalau saya melihatnya sekarang, Kapolda ini kan satu frekuensi dengan Mualim. Kata Polda bentuk polisi hijau, polisi green, gitu ya. Mualim bilang jangan hancurkan hutan Aceh, gitu ya. Artinya kan ada chemistry-nya di situ ya. Antara Kapolda dengan gubernur. Kita belum tahu Pangdam, ya kan? Karena yang bermain minyak ini kan biasanya kan oknum-oknum berbaju lain, gitu. Nah artinya saya kira hukum yang sudah berlalu, maka dia mendapatkan amnesty. Karena begini, kalau itu diungkit, kita punya tambahan kasus. Benar, ada banyak hal yang akan terjadi. Jadi mengungkit ini, misalkan si Fulan udah kaya dengan tambang sampai 100 miliar, kemudian dia disasar. Kemudian dia akan memeriksa yang lainnya. Maka menambah daftar panjang masalah, tetapi tidak cepat-cepat memberikan solusi. Kalau saya sederhana saja. Lupakan yang sudah berlalu, perbaiki masa depan. Karena yang diperbaiki orang tua kita itu biasanya masa depan, bukan mengungkit kesalahan masa lalu. Itu cara bijak. Karena ini kan sama-sama harus bijak nih. Para penambang, begitu perintah Mualim untuk keluar dari hutan Aceh, maka mereka keluar, bijak dong. Walaupun mereka salah. Benar. Sekarang pemerintah harus bijak. Polda juga harus bijak, Pangdam juga harus bijak, Kejati juga harus bijak. Ya sudah, kalau begitu semuanya diampuni, tidak perlu diperiksa kiri kanan. Sekarang beko-beko yang akan terlantar 1000 tadi itu gimana? Nah, disitulah mulai kemudian joinlah bisnis antara rakyat dengan negara atau pemerintah Aceh untuk berbisnis kembali sampai emas itu dikeluarkan habis, hutankan kembali hutan Aceh. Tidak ada yang salah. Sekarang kita bicara gini, Gubernur mengatakan kita sepakat, aktivis lingkungan, pemerhati investasi, siapapun akademisi, siapapun kita sepakat. Sepakatnya begini. Tambang itu merusak alam, sepakat. Tambang itu merusak sungai, sepakat. Tambang itu menghancurkan gunung, sepakat. Tambang itu menghancurkan bukit, jalan, dan seterusnya, sepakat. Tapi nggak ada pilihan lain. Pilihan lain itu habiskan dulu emas itu. Keluarkan dia menjadi omset daerah. Sebagai ekonomi, sebagai alat tukar. Toh juga sekarang emas lebih mahal. Betul-betul habis, panggil ahli geologi, panggil ini, panggil itu, semuanya. Pasti kan habis. Habis. Pemerintah Aceh menjamin bahwa itu direklamasi. Pakai uang mana? Uang emas tadi. Jadi jangan jatah anak yatim dipindahkan, jangan jatah pendidikan dipindahkan, jangan. Ambil emas, uang emas pakai jaminan reklamasi. Jangan dikorupsi. Nah itu jangan, karena peluang korupsi itu tinggi. Iya benar. Biar reklamasi, kalau misalkan jatah 500 juta sudah rapi kembali, kemudian bisa dikorupsi mencapai 10 miliar. Alasannya sekian meter, sekian kedalaman, ya macam. Jangan dikorupsi. Kalau ingin jujur, ya mulai dari jujur sekarang. Mualim harus jujur. Kejujuran ini yang penting menurut saya. Oke. Nah terus kalau misalnya kita berbicara lagi mengenai rakyat nih, posisi rakyat, Bang. Tadi kan kita udah berbicara dari pemerintah apa yang harus dilakukan. Rakyat sendiri nih, Bang, khususnya masyarakat yang ada di sekitar itu dengan melihat potensi itu, bagaimana seharusnya mereka itu bersikap gitu terkait dengan tambang dan potensi alam yang mereka miliki gitu. Sebenarnya begini, masyarakat itu kan masyarakat kita itu pertama betul kata orang, masyarakat kita itu masyarakat mudah lupa. Tsunami yang begitu besar aja mudah dilupakan, apalagi cuma tambang. Oke, sekarang masyarakat kita tambang. Banyakkah masyarakat kita tambang? Enggak. Karena rata-rata tambang ilegal itu berada di hutan. Hutan lindung, rata-rata itu. Di hutan lindung mana ada banyak penduduk? Sedikit. Tapi kan kiri kanan dalam satu kecamatan itu pasti ada penduduknya. Jadi sikap masyarakat itu sederhana sebenarnya. Yang pertama dilihat, ada nggak saudaranya yang terlibat di situ? Ada. Kalau ada dia pura-pura gila aja begitu loh, ya. Kemudian dia mau nggak kemudian membuat anarkis misalkan? Enggak. Karena dia tergantung siapa tuannya. Yang sudah-sudah begitu ya. Jadi masyarakat kita sederhana. Selama dia menguntungkan, saudaranya menguntungkan, dia pura-pura gila aja begitu. Tapi ke depan menurut saya masyarakat itu penting terlibat aktif. Terlibat aktif gini.
Ini ada perintah tutup, ya tutup. Nanti buka lagi, apakah 2 bulan ke depan atau awal tahun nanti buka lagi, begitu ya, sebagai bisnis daerah. Jadi pemuda itu melakukan patroli rutin. Jangan ada dicuri emas itu, ya kan? Jangan ada maling dalam maling, kira-kira begitu. Maksudnya ya tidak ada boleh kemudian bisnis minyak itu main ilegal, ya kan? Rata-rata kan karena kecemburuan sosial bisa berkonflik, biasa begitu. Misalkan saya masyarakat A menambang di desa saya nggak dapat kebagian di situ, saya bisa marah. Kemudian saya memprovokasi yang lain. Ke depan nggak boleh lagi, karena kenapa? Ini bisnis daerah, bisnisnya pemerintah Aceh. Jadi siapa yang memasukkan minyak, ya pemerintah Aceh sendiri. Siapa yang memasukkan alat berat, pemerintah Aceh sendiri bersama kelompok-kelompok dampingan. Dampingan yang terkoordinasi dengan baik, misalkan di bawah camat, di bawah geci, di bawah bupati misalkan. Jadi hasilnya betul-betul diambil oleh daerah begitu ya. Jadi bukan daerah maksudnya adalah misalkan di PD diambil ke PD, bukan begitu. Artinya kan dari sisi bagi hasil, berapa kabupaten, berapa provinsi. Samalah seperti dana usus sekarang. Ada pembagian 60-40 misalkan. Nah, dalam bisnis itu biasa. Daerah penghasil sama daerah tetangga misalkan, biasalah itu. Tapi yang paling penting menurut saya, masyarakat ke depan harus aktif. Harus aktif. Setelah selesai menambang, betul-betul reklamasi itu diawasi, jangan nanti nggak direklamasi. Oke lah, generasi sekarang kita menghancurkan kurang lebih 10.000 hektar. Ya, kalau data sekarang kan sampai 10.000 hektar hutan kita itu hancur tuh, untuk gara-gara tambang emas saja, begitu ya. Artinya betul-betul dia menciptakan sungai-sungai baru, lubang-lubang baru, atau muara-muara baru, itu banyak lah terjadi itu. Ya kalau begitu pakai uang itu juga. Pemuda terlibat sebagai, ada peran misalkan pemuda terlibat sebagai orang yang melakukan reklamasi karena dia masih sehat, masih muda, punya alat begitu ya. Dia terlibat sebagai reklamasi. Nanti apakah setahun depan, apakah 2 tahun ke depan begitu. Ada masa jedanya. Ada masa waktu kerjanya. Sekarang yang orang-orang menambang ilegal ini yang mereka sudah punya pengalaman sebagai aktor utama. Kerjasama dengan pemerintah Aceh. Tentu itu diikat dengan MOU. Nah, biasalah kalau misalkan dia di bawah badan usaha milik daerah, kemudian ada semacam, kalau bahasa tender sekarang, subkontraktornya lah. Biasa itu. Artinya partisipasi publik itu memang harus aktif. Karena ini emas, bukan kelola air kita, kelola emas. Begitu. Harus ada publik yang untuk mengawal. Harus, apalagi dengan TikTok. Jadi semua daerah itu pasang TikTok, pasang YouTube, pokoknya medsos itu aktif sekitar wilayah kerja itu. Sehingga betul-betul terpantau. Dapat berapa, dari Asbuk berapa on, dari ini berapa on, begitu ya. Semua terdata. Nggak ada soal menurut saya, karena itu adalah sudah duluan hancur soalnya, bukan baru mulai. Sudah hampir 20 tahun, kehancuran itu sudah terjadi. Begitu. Jadi, cara terbaik adalah dengan membiarkan hingga mendapatkan hasil, lalu nanti kita akan menginginkan hasilnya ya, hasilnya betul. Untuk memperbaiki yang sudah rusak. Betul, menghutankan kembali hutan-hutan itu. Karena begini, hutan di Aceh itu di Indonesia lah. Kalau dia ditinggalkan dalam masa 10 tahun, hijau kembali dia. Tidak perlu harus ada tanam pohon dulu, harus. Tidak perlu kalau saya lihat ya. Boleh pergi kemana saja. Karena tanaman yang sudah mati tetap tumbuh dari bijinya. Tumbuh sendiri dia, berhutang kembali dia. Yang penting jangan sentuh, jangan ganggu lagi. Makanya saya bilang, emas ini sudah terpublis. Lokasinya sudah diketahui oleh banyak orang. Di luar daerah pun tahu lokasi itu. Karena rata-rata pekerja kan dari Kalimantan, dari Pulau Jawa Barat, entah dari mana-mana yang bekerja di sektor ini, yang ilegal. Artinya, ini sudah informasi wilayah potensi ini sudah kemana-mana. Jadi nggak bisa dibendung. Jadi kalau misalkan ini dibendung kemudian tutup total, menurut saya pemerintah tidak cerdas juga. Rakyat kita ini tidak mau terlibat aktif. Kalau terlibat aktif dia akan memberikan solusi. Menurut saya, ambil semua emas itu. Tapi betul-betul untuk provinsi. Kalau kita pernah sumbang emas ke Jakarta untuk memerdekakan ke Indonesia, kenapa sekarang nggak kita ambil emas kemudian kita sumbangkan untuk provinsi membangun negeri yang kecil ini? Toh kita nomor 1 termiskin kok. Banyak kok orang-orang yang butuh biaya sekarang nggak tahu biaya dari mana. Ya dari emas itu. Sawah banyak sekarang irigasi rusak. Karena kita tidak punya cukup dana katanya. Semakin berkurang. Kita butuh biaya JKA. Artinya Aceh ini lagi butuh banyak biaya.
ya pakai uang emas itu. Jadi tidak lagi oknum menikmatikannya, sudah betul-betul masyarakat. Jadi antara lingkungan, ekonomi itu berjalan seiring aja menurut saya. Dan jangan perlu diperdebatkan lagi. Oke, tadi kita udah membahas banyak terkait dengan masalah tambang ini. Kira-kira Bang, pesan terakhir apa yang ingin disampaikan? Mungkin tadi udah banyak diberikan saran dan juga solusi terkait permasalahan ini. Apa kira-kira hal lain yang ingin disampaikan gitu Bang? Kalau saya sederhana saja. Yang pertama, pemerintah Aceh tidak sekedar ultimatum untuk menghentikan kegiatan ilegal ini, tapi harus diimbangi dengan regulasi atau kebijakan. Harus segera dikeluarkan kebijakan baru tentang wilayah tambang rakyat itu, gimana cara urusnya, sistemnya, dan seterusnya. Yang kedua, sekarang betul-betul harus berhenti. Tetapi kawasan-kawasan yang bekas tambang betul-betul harus dijaga. Jangan sampai kemudian lokasi ini ada kepentingan orang lain yang sama-sama melakukan kerusakan tanpa keuntungan bagi Aceh dan hutan. Nah, pemerintah Aceh betul-betul berkomitmen bersama pelaku penambang ini untuk melakukan reklamasi total. Jadi, ya paling tidak setelah emas ini habis dikerok semuanya, kita berharap hutan Aceh itu kembali pulih, ekologinya tidak terganggu lagi, bencana tidak kemana-mana begitu ya. Sehingga dengan uang yang dihasilkan dari emas ini bisa menghidupkan ribuan petani, bahkan jutaan petani Aceh itu sebagai modal. Jadi bukan sebagai foya-foya pejabat, tapi uang yang dihasilkan dari tambang emas ini betul-betul untuk menghidupkan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Itu dia tadi kita telah membahas secara tegas dan juga sangat banyak ya bersama dengan Bang Nur tadi terkait dengan permasalahan tambang khususnya yang ada di Aceh, dan kita menunggu langkah strategis apa dari pemerintah terkait permasalahan ini, dan kita berharap solusinya tadi memang seperti yang disampaikan oleh Bang Nur tadi ya, karena untuk memberikan kemaslahatan bagi banyak orang, tidak hanya bagi sebagian. Dan itu dia tadi pemirsa pembahasan kita di Polisi Perspektif, dan saya Rahma Malika pamit undur diri. Terima kasih banyak Bang Nur untuk waktunya, dan sampai berjumpa di episode Polisi Perspektif selanjutnya.